Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salsabila Bartonif, NIM 1022000037, Prodi Hukum Pidana Islam. Kali ini saya akan menjawab soal dari UTS Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Dr. Robiatul Adawiyah SHI MHI. Jawaban nomor 1. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azan ila Yaman. Faqala kaifa taqdi? Faqala aqdi bima fi kitabillahi. Qala fa illam yakun fi kitabillah. Qala Fabisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ajtahidu ra'yin. Qala alhamdulillahillazi waffaqa Rasulillah. Terjemahannya, Nabi mengutus Mu'az ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah? Jawab Mu'az, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Tanya Nabi lagi, sekiranya kamu tidak menemui di dalam sunnah? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Jadi, pengertian ijtihad menurut Abu Zahrah adalah pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu persatu dalilnya. Menurut saya, ijtihad masih dibutuhkan di zaman sekarang karena akan selalu banyak masalah baru yang harus dijawab di muka bumi ini. Contoh ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengguguran hukum had bagi pencuri. Yang kedua, pemberlakuan hukum takzir. Yang ketiga, melawan nabi palsu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Umar memerintahkan untuk menyelesaikan masalah nasab dengan had qadzaf. Yang kedua, 5 contoh dari ijtihad ulama di masa modern. Yang pertama, penentuan 1 Syawal. Yang kedua, menetapkan hukum mubah terhadap bayi tabung. Yang ketiga, menyatakan merokok itu haram. Yang keempat, penetapan awal Ramadan. Yang kelima, setiap minuman yang membuat mabuk disamakan dengan khamar, sama-sama memabukkan. Nomor 2, pengertian Al-Quran menurut istilah usul fikih yang berarti kalam atau dalam kurung perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah apabila membacanya. Dalilnya, wattaqu yauman turja'un nafihi ilallah summa tuwaffa kulla nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terjemahannya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Ayat terakhir diturunkan ulama berbeda pendapat dan dari sekian pendapat ulama, pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin As-Suyuti, seorang ahli ilmu Al-Quran dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang dinukilnya dari Ibnu Abbas. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, setelah ayat ini diturunkan Rasulullah masih hidup 9 malam, kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Dengan diturunkan ayat tersebut, maka berakhirlah turunnya wahyu. Contoh surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat
tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua adalah pengertian sunnah menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Muhammad Ajad Al-Khatib, yang berarti segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Dalil dari sunnah tersebut adalah Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairan wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Contoh dari as-sunnah yaitu dalam sabda Rasulullah, Tolabu ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Yang ketiga adalah ijma. Menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Dalil kehujahan ijma terdapat dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahu hul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallahi ma tawalla wa nuhlihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dari ijma, keputusan para alim ulama bahwa vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Yang keempat adalah kias. Menurut bahasa, kias berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan di antara keduanya. Dalil dari kias, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh dari kias yaitu menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kelima adalah istihsan. Istihsan dari segi bahasa adalah menganggap sesuatu yang baik. Dalil dari kelompok yang menerima bahwa istihsan itu adalah sumber hukum Islam yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 18, berbunyi allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah.
Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat tersebut menurutku mereka memuji orang yang mengikuti perkataan atau pendapat yang baik. Sedangkan mengikuti ihtisan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum. Contohnya, hukum jual beli al-salam. Yang keenam adalah maslahah mursalah, yaitu sesuatu kejadian yang syara atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada ilat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang muhasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Dalil yang menerima bahwa maslahah mursalah adalah sebagai sumber hukum Islam adalah dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah dengan alasan. Yang pertama, syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Yang kedua, para sahabat yang dalam berijtihad menganggap sah maslahah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Jadi karena saya di sini tidak menemukan dalil Qur'annya atau hadis yang menyatakan bahwa maslahah mursalah itu sah sebagai sumber hukum Islam. Contoh dari maslahah mursalah yaitu Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta dari pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya. Kemudian istisab menurut Abdul Karim Zardan, yaitu menganggap tetapnya status sesuatu seperti keduanya semula belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Dalil dari kelompok yang menerima bahwa istisab adalah sumber hukum Islam yang sah, yaitu dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa secara penuh, baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Contoh dari istisab, seseorang yang sudah memastikan bahwa ia telah berwudu tetap dianggap sah berwudunya selama belum terjadi hal yang membuktikan bahwa ia telah batal berwudu. Yang kedelapan adalah uruf atau adat istiadat. Secara etimologi, kata uruf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima uruf sebagai landasan yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'a rid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Berdasarkan ayat itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Contoh, jual beli bahan makanan yang menurut kebiasaan diukur dengan takaran, suatu ketika dapat saja berubah menjadi diukur dengan timbangan. Yang kesembilan adalah sadu azariah, yaitu secara bahasa berarti menutup jalan kepada satu tujuan. Dalilnya dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk diantara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seseorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas caci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar
hukum bagi konsep az-zari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan atau zan bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks az-zari'ah. Contohnya, zina hukumnya haram, maka melibatkan aurat wanita yang mengantarkan kepada perubahan zina juga merupakan haram, atau sholat Jumat merupakan kewajiban, maka meninggalkannya segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Yang ke-10 adalah qaul sahabi, yaitu pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalangan Hanafiyah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwa qaul sahabi termasuk ke dalam sumber hukum Islam. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menurut mereka ditujukan kepada para sahabat dan menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah ma'ruf, kebaikan, dan oleh karena itu harus diikuti. Contohnya, menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang anak perempuan selama 2 tahun dengan mengatakan anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang ke-11 adalah syar'un man qoblana, adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW? Dalilnya, menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas kalangan Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal, mereka setuju kalau sumber hukum ini adalah sumber hukum Islam yang sah, terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, syara'a lakum minad daini ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud daina wa la tatafarraqu fi kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Contohnya, khitan, beribadah haji, berpuasa, dan meninggalkan riba. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan jawabannya dari UTS Ushul Fikih.
Jika ada salah kata atau kata-kata saya yang terbelit, mohon dimaafkan karena saya bukanlah manusia. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.